rusak. Karena itu akan berpengaruh dengan perubahan iklim. Yang tadi saya sudah sampaikan, sekarang sepertinya iklim sudah tidak bisa kita tebak. Dulu para orang tua kita, para leluhur kita ada namanya pranata mangsa. Dulu mereka bisa melihat kapan mulai menanam, kapan harus mulai panen. Sekarang sudah nggak kelihatan lagi itu. Masih bisa kita lakukan perubahan yang lebih baik dengan cara apa? Memelihara lingkungan, menanam pohon, tidak buang sampah sembarangan, kemudian bekerjasama terhadap penghijauan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah launching untuk menggerakkan kembali, menumbuh kembangkan lagi semangat untuk melakukan mitigasi iklim, karena jangan sampai gara-gara iklim itu dunia menjadi rusak. Ya, kalau dunia rusak berarti kita juga menjadi korbannya juga. Jadi insya Allah dengan program ini, ketahanan pangan, swasembada pangan, itu ujungnya adalah untuk juga koperasi desa Merah Putih dan untuk swasembada pangan untuk makan bergizi gratis, program Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan Asa Cita yang ke-6. Saya kira itu dari kami. Pertama, terima kasih teman-teman media atas kehadiran dan pertanyaannya. Saya rasa ini adalah program yang konkret dan juga inovatif dari Kementerian Desa kita. Setuju sekali bahwa bangun desa itu bangun Indonesia. Karena seperti yang Abang Menteri kita selalu bicarakan, 73% populasi Indonesia itu ada di desa. Dan tentu kalau kita bicara desa, kita bicara swasembada pangan dan juga bertani. Namun faktanya pada saat ini iklim itu sangat tidak bisa diprediksi. Dan itu pasti akan memberikan dampak yang tidak baik kepada petani dan juga masyarakat di desa. Jadi dengan adanya IRID ini, singkatannya itu IRID, IRID, Indikasi Resiko Iklim Desa. Nah, semoga dengan adanya medium ini itu bisa menjadi tolok ukur ataupun indikator dari sebuah daerah untuk mengetahui kira-kira cuacanya, prediksinya itu akan seperti apa di desa tersebut. Dan dengan demikian kita juga berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat bisa bekerja sama lintas sektor, tentu dengan legislator juga, untuk membuat aturan-aturan yang lebih tepat sasaran dan lebih adaptif terhadap lingkungan saat ini. Saya rasa itu. Apalagi masuknya ke dapil Kaverol nih, mungkin Karawang khusus. Alhamdulillah, saya senang sekali, terutama sebagai anak muda ya, memiliki menteri yang kerjanya luar biasa. Semalam Abang Menteri baru dari Jawa Timur, tidur di rumah warga juga. Pagi ini kurang dari 8 jam sudah ada di Karawang untuk menyapa masyarakat lagi. Tidak ada tanggal merah, tidak ada tanggal hitam. Jadi betul-betul kerja gitu. Dan saya bersyukur hari ini titiknya adalah di dapil saya, ditemani juga oleh wakil bupati kita, pemerintah daerah yang betul-betul saya lihat dari sosial media juga bekerja nyata untuk masyarakat Karawang. Jadi saya rasa ini adalah langkah awal yang sangat baik ya. Insya Allah kedepannya kita menuju Indonesia Emas 2045. Pak Wawub, ini penting pemerintah daerah komitmennya. Pak Wawub sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Kabupaten Karawang khususnya kaum para petani. Mudah-mudahan program-program dari kementerian, program dari Pak Dewan bisa dibawa ke Kabupaten Karawang. Terima kasih. Ibu Jessica ada usahakan? From World Bank. Ya, selamat pagi, terima kasih. Kami sangat berterima kasih atas Pak Menteri Desa dan seluruh kementerian atas launching IRID ini dan kepemimpinan yang sudah dilakukan, karena indeks ini pertama sedunia sampai ke tingkat desa. Ini ya. Itu inovasi yang luar biasa yang bisa digunakan mudah-mudahan untuk masyarakat desa, Pemda, tapi juga untuk ambil kebijakan dan maupun untuk para dewan untuk ambil keputusan kebijakan, dan itu memang salah satu pencapaian yang luar biasa yang kami sangat berterima kasih Bank Dunia sudah bisa mendukung itu. Terima kasih. Terima kasih. Apalagi kan mungkin sebagai Komisi 10 dan anak muda juga mungkin ketahanan pangan yang modern bagi Kaverol. Ketahanan pangan, nah ini menurut saya satu hal yang ingin saya sampaikan juga, tadi lupa disampaikan, Abang izin, itu adalah stigma petani milenial. Selama ini mungkin anak-anak muda melihat bertani itu sebagai sektor yang tidak menjanjikan dan tidak bisa sejahtera, tapi faktanya saya lihat di dapil saya sendiri ya, di Karawang, di Purwakarta, di Kabupaten Bekasi, sudah banyak petani-petani muda yang hebat, yang inovatif, dan juga kalau bahasa sekarang tuh bisa cuan, karena mereka mengintegrasikan teknologi seperti e-commerce, mereka menggunakan AI untuk prediksi cuaca, untuk program bertani mereka. Jadi Mungkin bisa saya sambung dikit dengan milenial. Jadi kita ada desa wisata, itu rata-rata anak muda semua pelakunya. Ada desa ekspor sekarang sudah banyak 2 ribuan yang diciptakan. Desa ekspor dari desa langsung ke negara tujuan. Itu anak muda juga banyak pelakunya. Itu banyak juga kita diskusi sama Vera. Kemudian juga ada sekarang itu sumber-sumber ekonomi di desa. Jadi istilah saya itu gini, boleh tinggal di desa
pendapatan mengalahkan orang kota. Mantap itu. Jadi sarjana nggak usah di kota lagi sekarang di desa. Kemarin saya baru melepas mahasiswa membangun desa 20.000 di Jawa Timur. Gitu konkret kita. Oke, makasih. Baik juga sekarang artis-artis yang berkecimpung di pertanian seperti apa sih Kak Feral? Pasti itu yang saya bilang, karena saya rasa di sektor apapun satu hal yang paling penting itu adalah youth mainstreaming, baik itu di bidang politik, di bidang pertanian, di sektor apapun. Karena kenapa seperti itu? Seperti yang kita ketahui, demografi saat ini 58% itu adalah anak-anak muda. Jadi suara kita, tindakan kita, aksi kita itu akan sangat mempengaruhi arah jalan kebijakan di masa depan. Jadi saya rasa kalau sekarang banyak artis bertani, banyak artis yang suka olahraga, banyak artis ke politik, banyak artis jadi kepala daerah, saya rasa itu adalah hal yang baik sebetulnya. Ada lagi? Udah sekian? Program kerja DPR seperti apa Mas Feral? Udah, mungkin nanti kasihan yang lain ya. Terima kasih, nanti sendiri kita ya. Kasih Pak ya. Mana Pak Kades aja mau bikin video? Pak Kades. Kemarin juga sempat ada tragedi Kak di Iran. Kenapa? Ada tragedi juga di Iran, mungkin seperti Iya, apa? sebentar kita cerita setelah acaranya selesai ya. Ini saya mau terakhir. Alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Jangan tutup jalan. Coba jangan langsung. Iya, Mas. Nih banyak yang neriakin nama Mas Feral nih, gimana nih? Udah deket air, Bu. Nanti kecebur, Bu. Sabar. Deket air. Turunin dikit. Antusiasi dulu seperti apa nih? Alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Hari ini saya ada di Dapil. Jadi long weekend kali ini kita sempatkan untuk menyapa masyarakat di Dapil. Bukan di ibu-ibu Karawang aja nih. hari ini. Bukan ibu-ibu aja, anak muda juga banyak nih Kak Feral nih. Alhamdulillah. Ini sekarang kita mau nambahkan dulu. Ayo kita lompat ke sana. Oh iya. Jangan didorong, ntar Feralnya jebur. Iya bang. Kita ngambil gambar bang. Ini Dadah. Boleh. Kak mungkin bisa dijelasin Kak, ini ngapain Kak? Ada Ibu Jessica. Oh ini. Ibu Jessica. Selamat pagi. sini, Kak. Ini dari Cumi-Cumi atau? Betul. Ini abang selebrita Trans TV. Backlight Kak, boleh di sini nggak? Backlight. Iya. Gimana nggak enak? Ntar kita kesini. Ini Iya. jarang-jarang loh Menteri Desa masuk TV. Mungkin ini kegiatannya apain Kak? Khusus untuk Trans TV ini. Sama cumi-cumi dong. Iya, mau Cumi-Cumi. Halo pemirsa, hari ini saya berada di Kabupaten Karawang bersama Menteri Desa, sama Bapak Bupati, sama Bapak Polsek ini ya. Ya. Ya, kita lagi menyapa warga di sini untuk launching IKIP. IKIP Ya. ini program apa? Apa namanya, risiko iklim yang harus kita hadapi secara bersama. Betul. Jadi ini langkah konkret dari Menteri Desa untuk membangun desa di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan hari ini ada di dapil saya, dan tadi kita udah pidato sambutan. Sekarang mau nebar ikan ya Pak? Nebar ikan. Nebar benih Salah ikan. satu untuk ketahanan pangan. Tuh, jaga iklim juga. Pak sedikit dikerumunin ibu-ibu. Seperti apa Dikerumunin nih? ibu-ibu, Mau Kak ngeliatnya Feral gimana nih, dikerumunin Pak? ibu-ibu, antusias masyarakat Antusiasnya dicintai sama tadi warga juga. Karawang. Ke desa memang begitu. Kadang-kadang dipeluk, dicubit biasa. Tadi juga menyinggung saat pidato tidak ditemani, sendiri saja. Ini bisa aja infotainmentnya. Tidak ditemani, sendiri doang nih. Mungkin dari singgung nih sama Pak Menteri nih, mungkin dari Kak Feral gimana? Ya kita doakan nama Puji jalan terus gitu kan. Amin. Kita udah kembali bekerja seperti apa sih Kak Feral? Udah kembali produktif? Kita langsung ini dulu aja ya teman-teman, menebar benih ikan. Oke, ini yang Sebentar dong, sebentar. Nice to meet you. Very nice to meet you. I saw you about the Bratwurst. Yes, ma'am. Oh yeah, for sure. I will WhatsApp you. Bye bye. How do you say bye bye in German? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kak Feral, di video boleh? Ada apa? Kak Feral, turun dulu. Sambil jalan kita nggak apa-apa ya? Kak Feral seperti apa? Udah kembali bertugas lagi kemarin sempat terjebak karena Niang Oh, iya. kata juga nih. Iya, mungkin itu ada sedikit misinformasi. Jadi memang perihal Iran, kemarin itu saya ditugaskan BKSAP ada forum apa? Jadi Asian Parliamentary Assembly tentang political affair. Jadi intinya pada dasarnya tuh Indonesia membela Palestina. Harusnya kita itu ke Mashhad. Mashhad itu ada di Iran 10 jam dari Tehran. Cuman ketika kita berangkat di tanggal 15, kita sampai di Qatar. Oh, ditunggu Pak Menteri. Kita sampai di Qatar, bandara ditutup. Jadi kita hanya bisa sampai Qatar di disposisi. Kondisi Kak Feral seperti apa? Oh, bentar ya, Mbak. Nanti ada yang Iya.
3 juta ya. Nih cari yang brewok mana Arif? Nih. Arif mana? Arif mana Arif? Belakang, right behind you. Kanan. Ambil kanan.